Halo semua, hari ini kita akan membahas tentang strategi komunikasi dalam manajemen tim. Oke, sebelum saya membahas soal manajemen tim atau apa saja yang menjadi role dalam strategi communication, terutama untuk memanage keseluruhan tim yang terlibat, ini kita mungkin bisa melihat untuk definisi dari strategi itu sendiri. Nah, supaya kita mereview ya, sebenarnya strategi itu apa sih? Ya, terutama kalau kita bicara strategi komunikasi ya, karena sering sekali banyak yang melakukan riset soal strategi komunikasi. Nah, tapi strategi komunikasi sendiri apa? Nah, strategi komunikasi ini adalah praktek dari sebuah organisasi ya, atau dalam sebuah akademik disiplin ya, di mana dia menggunakan komunikasi dalam fungsi manajemen strategis untuk melaporkan, merepresentasikan suatu koalisi dominan atau suatu kelompok untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi strategic communication ini sebenarnya bertujuan tadi secara dominan mengkomunikasikan ya supaya keseluruhan kelompok itu bisa memiliki power untuk suatu pengambilan keputusan. Nah, jadi ketika kita mempelajari strategic management atau strategic communication, di sini ada suatu idealisme, ada dua jenis idealisme ya, idealisme yang normatif dan idealisme yang kritikal. Nah, misalnya contoh begini, idealisme yang normatif ini dari perspektif strategic management, termasuk juga strategic communication, itu juga ada 5 fungsi manajerial. Yang pertama itu adalah to plan atau untuk merencanakan. 2 itu adalah to organize atau untuk mengorganisir. Dan yang ketiga itu adalah to coordinate atau untuk mengkoordinasi. Dan yang keempat adalah to command atau untuk memerintah, memberi perintah. Dan yang kelima adalah to control atau mengendalikan. Oke, jadi itu adalah 5 prinsip dalam strategic management yang kemudian juga diadopsi dalam strategic communication. Nah, Mintzberg sendiri ya, tahun 1973 itu ada mengidentifikasi 10 working role yang di mana working role dalam strategic communication ini dibagi menjadi 3 kategori. Jadi ketika seseorang berkata bahwa dia akan melakukan sebuah strategi komunikasi, maka ada 3 kategori di dalamnya. Yang pertama itu adalah peran interpersonal. Ya, saya sebagai manajer dan kepada bawahannya, nah itu ada komunikasi interpersonal yang terjalin. Yang kemudian, yang kedua adalah peran informational atau peran antara manajer sebagai monitor, disseminator, dan spokesperson. Gitu. Nah, itu informational role. Dan yang ketiga itu adalah decisional role atau fungsi manajer sebagai entrepreneur atau orang yang bisa mengambil keputusan, bisa berinovasi, ya, dia bisa menghandle, disturb and handle, dan juga dia bisa mengalokasikan sumber daya serta menegosiasikan. Nah, tapi tidak semua orang ketika bicara strategic communication bisa melakukan ketiga kategori tersebut. Bisa saja dia hanya sampai kategori informational role, karena decisional role itu dilakukan oleh orang yang mungkin sifatnya lebih bosnya gitu ya, jadi orang yang lebih punya power. Sementara orang-orang yang bergerak di bidang strategic communication, mereka mungkin hanya sampai di how to communicate hal yang sudah dilakukan oleh sifat manajerial itu juga bisa terjadi. Nah, sementara itu kalau kita bicara strategic communication dari sudut pandang kritikal, ya sudut pandang kritis,
Ini sebenarnya diinspirasi oleh Frankfurt School, ya. Ada post feminist theory, ada post-structuralism, ada French theory, ya, misalnya diinspirasi sama Foucault, sama Derrida, dan seterusnya, ya. Critical approach question itu mencoba untuk mempertanyakan dominasi manajemen dan prinsip-prinsip organisasi yang mana cenderung homogen dan maskulin. Nah, pendapat soal strategic management ini dilihat sebagai sesuatu yang harus di breakdown, harus dikritisi. Jadi tidak hanya fungsional tadi seperti yang saya sampaikan, tapi dia harus dipertanyakan. Ya, misalnya strategic management ini dilihat sebagai sebuah ideologi atau sebuah wacana yang bertujuan untuk melegitimasi power dan resource of inequality atau sumber-sumber yang tidak adil di sekitarnya. Nah, ini strategic management. Jadi strategic management dilihat bukan secara negatif ya, tapi secara kritis gitu. Kemudian strategi perusahaan itu dilihat sebagai wacana atau praktek yang merubah manajer dan juga karyawannya untuk menjadi subjek yang kemudian bisa memformulasikan dan mengevaluasi serta melaksanakan strategi yang sesuai dengan tujuan dari para bosnya. Gitu. Kemudian strategic management itu juga dilihat sebagai suatu praktek ideologi yang bertujuan untuk melakukan dominasi dan power. Jadi ini sebenarnya secara teoritis ada dua ya sudut pandang yang melihat strategic management dari sisi functional atau dari sisi critical approach gitu. Jadi pertanyaan ketika seseorang ingin melakukan strategi komunikasi atau ingin meneliti strategi komunikasi, pertanyaannya organisasi merasa memiliki nggak strategi? Ya, karena kebanyakan kasus ketika meneliti strategi komunikasi yang merasa organisasinya punya strategi adalah peneliti, padahal seharusnya organisasinya yang harusnya merasa memiliki to have the strategy. Dan strategi, karena apa? Karena strategi ini merupakan hasil dari pengambilan sebuah kebijakan. Ya, dan kemudian pengambilan kebijakan ini dikembangkan secara spesifik dalam suatu lingkup waktu, suatu lingkup ruang atau setting ya oleh orang-orang tertentu dalam hierarki organisasi, dalam manajemen ya. Dan ini kemudian diformulasikan, kemudian diimplementasikan. Jadi pertanyaan yang pertama kalau kita bicara strategik, pertanyaannya organisasi merasa punya nggak strategi? Kalau dia bilang, oh ya kita go with the flow aja, then they don't have strategy gitu. Kita tidak bisa memaksakan bahwa oh dia pasti punya strategi, not necessarily gitu. Jadi berdasarkan teorinya memang kita harus melihat kepemilikan dari strategi ini dilihat dari organisasinya, bukan dilihat dari orang luarnya yang merasa oh kok dia bagus ya menjalankan ini pasti dia punya strategi. Belum tentu gitu. Nah, jadi ketika kita melihat strategi, ini ada dua hal yang bisa kita cek. Yang pertama adalah a leader-oriented perspective. Jadi kita melihat dari sudut pandang pemimpin. Apakah si pemimpin ini paham soal pengambilan keputusan secara manajerial dan strateginya, dan dia paham soal identitas dia sebagai leader, behavior dia sebagai leader, dan dia itu leader yang seperti apa dia paham gitu. Yang kedua adalah follower oriented perspective. Jadi strategi itu dipahami dari output interaksi antara manajer dan employee. Jadi kita untuk mengetahui sebuah strategi itu berjalan, kita melihat dari apakah si employee atau karyawan yang berinteraksi dengan manajer tadi atau stakeholder lain dia memahami output dari interaksi ini atau memahami bahwa oh ya memang ada strategi saya lihat dari perusahaan itu terhadap saya gitu yang dia lakukan. Nah, jadi strategi ini kemudian kalau kita bicara strategi komunikasi ini sebenarnya dilakukan oleh banyak pihak dan di dalam situ kemudian ada manajemen tim yang akan kita bahas tadi yang saya sampaikan. Nah, siapa saja orang yang terlibat dalam, let's say, komunikasi strategis itu? Yang pertama tentu adalah public relation atau
yang disebut juga sebagai dalam bukunya Grunig ya misalnya, itu public relation itu disebut sebagai behavioral strategic management yang berfokus pada partisipasi publik gitu. Nah, jadi apa kerjaan public relation tadi? Bagaimana kita memanage public relation dalam hal atau dalam hubungannya dengan strategic communication? Nah, di sini ada 5 keywords yang disampaikan dalam The Excellence teorinya Grunig ya, dalam public relation. Yang pertama itu adalah managerial, ya. Yang kedua strategic, yang ketiga symmetrical. Symmetrical itu artinya dua arah, ya. Kemudian yang keempat adalah diverse atau sangat berbeda-beda, bermacam-macam, dan yang kelima adalah ethical. Nah, ini adalah 5 keywords yang dideskripsikan dalam excellence theory. Jadi public relation di sini sebagai dalam strategic management ini sebenarnya berfokus untuk melibatkan partisipasi publik ya dalam pengambilan keputusan yang strategis untuk membantu memanage behavior dari organisasinya dia gitu. Sehingga strategi dari public relation ketika kita bicara strategi komunikasi, maka tujuannya adalah balance antara internal structure dan proses dari organisasi ini dengan eksternal faktornya. Jadi bagaimana dia bisa membalancekan kedua hal ini. Ada proses yang tadi yang saya sebut symmetrical tadi. Nah, jadi strategic management ini adalah suatu usaha atau arena di mana problem-problem perusahaan itu yang penting-penting itu diidentifikasi dan keputusan itu dibuat tentang bagaimana menyelesaikan problem tadi. Of course, kita harus tahu problemnya, maka ada yang disebut fase problem identification, fact findings misalnya. Nah, disitulah yang saya sebut strategic management gitu. Kemudian ada juga selain public relation itu ada juga yang disebut corporate communication yang mana sebenarnya itu juga banyak melakukan fungsi komunikasi. Tapi corporate communication ini melihat strategic management itu sebagai bagaimana komunikasi internal dan komunikasi eksternal itu bisa diintegrasikan dan relasi antara stakeholder kunci ini bisa dibangun dengan tujuan untuk menciptakan suatu reputasi yang baik gitu. Jadi strategi ini bisa didefinisikan ya as the ways or means in which the corporate objectives are to be achieved and to put into effect. Jadi strategi didefinisikan sebagai cara ya atau cara atau suatu sistem supaya tujuan dari perusahaan ini dapat dicapai dan memberikan dampak. Nah, strategi organisasi yang disebut di sini dalam corporate communication ini sebenarnya ada 3 hal ya, 3 elemen penting. Satu adalah menemukan objektifnya dulu, tujuannya apa. Yang kedua, memutuskan apa sih sumber daya yang tersedia. Dan yang ketiga, mendiagnosis ya kredibilitas dari organisasinya. Jadi, tadi ada yang menentukan tujuan, memutuskan sumber daya apa yang sudah tersedia dan bisa kita pakai. Nah, ini kadang-kadang perusahaan atau orang strategic management berpikirnya, kita nggak bisa nih nyelesain masalah karena kita nggak punya ini. Nah, itu bukan strategi. Strategis itu kita punyanya apa, ya itu yang kita pakai, gitu. Jadi kalau teman-teman bahkan dalam kelompok terkecil sekalipun ya, misalnya punya kelompok lalu anaknya kayaknya kok kurang eager. Oke, fine. Tapi lihat sisi positifnya. Dia punya apa? Karena that's the resources we have, gitu. Nah, itu cara berpikir strategis, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara strategi communication tadi, ini ada bagaimana cara untuk bisa membuat organisasi itu sampai misinya, ya, sampai misinya. Ada 4 konsep peran, ya, menurut Broom dan Smith yang diidentifikasikan sebagai peran dari communication executive dalam strategi communication.
Yang pertama itu disebut sebagai expert prescriber gitu, atau praktisi dengan otoritas atau pengetahuan public relation. That's expert prescriber. Kemudian yang kedua adalah communication facilitator, atau dia adalah praktisi yang dia berfungsi untuk memediasi organisasi dan publiknya. Dan yang ketiga adalah peran problem solving process facilitator, atau praktisi dalam yang berusaha untuk menyelesaikan secara rasional problem yang terjadi di tingkat manajerial. Dan yang ketiga adalah communication technician, atau praktisi yang memproduksi materi-materi komunikasi. Jadi, kalau teman-teman nanti berperan sebagai communication executive atau orang yang menjalankan strategi communication dalam perannya di dalam sebuah tim, ya, bagilah tim teman-teman itu dalam 4 role ini setidaknya. Ya, expert prescriber, communication facilitator, problem solving, process facilitator, and communication technician. Gitu. Jadi, 4 hal ini memang yang dilakukan oleh orang-orang komunikasi di dalam strategi communication. Nah, lalu kalau kita bicara kompetensi, apa sih 3 hal yang harus dimiliki orang ketika kita bicara kompetensi dalam strategic thinking? Ya, yang pertama itu adalah research-based information. Jadi kalau orang komunikasi strategis, dia harus bisa memproses research-based information. Jadi dia menggather information dengan berdasarkan riset atau berdasarkan suatu data gitu ya. Data itu riset tidak harus seperti yang teman-teman melakukan riset penelitian skripsi, enggak harus. Tapi teman-teman bisa melakukan survei, ya, pakai Google Form, bagaimana perasaan Anda sekarang, apa pendapat Anda terhadap perusahaan ini, Anda yang sudah 20 tahun di perusahaan ini, apa pendapat Anda, apa yang bisa kita improve, jadi ada datanya. Yang kedua, kompetensinya dia harus working from a plan. Artinya, strategic management atau strategic communication itu harus punya planning. Dan planningnya memang harus kompleks ya. Dia tidak hanya reaktif. Jadi dia tidak hanya reaktif terhadap sebuah problem, tapi dia punya plan. Ya, dalam misalnya kasus COVID ini, kalau kita bicara research based information, kita harus punya data. Misalnya di kampus ini berapa orang yang di Jogja, berapa orang yang di luar Jogja, dan working from a plan itu kalau nanti ada yang kena COVID, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau misalnya kayak satgas pemerintah itu ya, itu kan strategic communication. Nah, kalau misalnya ada kumpulan orang, kita harus apa? Jadi dia work by plan, dia harus bisa planning, itu is everything in strategic communication. Kemudian yang ketiga, kompetensinya adalah menjadi member dari sebuah manajemen tim yang mana dia itu bisa mengkomunikasikan sudut pandang dari senior ke juniornya maupun juniornya ke seniornya dan bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, 3 kompetensi itu adalah 3 kompetensi yang wajib dimiliki dalam strategic thinking, dalam komunikasi strategis. Nah, yang terakhir adalah bagaimana communication executive atau orang yang menjalankan komunikasi ini memiliki sebuah legitimasi ya, atau memiliki sebuah power. Nah, mereka memiliki sebuah power seandainya ya mereka bisa menunjukkan bahwa mereka punya peran dalam isu-isu yang besar seperti brand. Ya, itu kan isu yang besar. Kemudian relationship management, membangun relasi. Dan yang ketiga adalah development of communication strategies, mengembangkan komunikasi strategi. Dan yang keempat adalah melatih manajer-manajer dalam komunikasi. That's it untuk kali ini. Semoga strategi komunikasi untuk pembangunan manajemen tim ini dapat berguna untuk teman-teman. Untuk example-nya, semoga teman-teman bisa menemukan dan menganalisis manajemen tim. Sampai jumpa.